Memasuki acara yang kelima, yaitu BUMN Mengajar yang nantinya akan disampaikan oleh beberapa manajer merah. Namun sebelum nanti Bapak Setiabudi menyampaikan materi, saya mohon kepada adik-adik untuk dapat menyimak, karena nanti di sesi tanya jawab kita akan menyediakan 15 souvenir untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Baiklah, kepada Bapak Setiabudi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Hadi dan Ibu Siti Zulfan, juga rekan-rekan dari Jasa Marga Merah, dan tidak lupa adik-adik siswa dan siswi SMA Negeri 3 Medan yang kami cintai. Oke, adik-adik siap mendengarkan pelajaran yang akan kami sampaikan hari ini? Belum semangat semuanya. Semuanya siap? Siap. Baik, sebelum kita mulai, rasanya saya perlu memperkenalkan diri dulu. Nah, ini kurikulum vitae saya. Jadi nama saya Setiabudi. Saya aslinya Bandung, lahir di Bandung tahun 2001. Nah, jauh sekali ya kalau di umur sama adik-adik sekalian. Nah, ini saya sekolah saya dulu SD-nya di Bandung, SMP-nya di SMP Negeri 2 Bandung, SMA-nya SMA Negeri 5, kuliahnya dulu di Parahyangan. Nah, dulu teman-teman saya untuk kuliah banyak juga yang asli Medan, bisa dibilang hampir 30-40% lah. Jadi banyak ya teman-teman yang di Medan ini, mau SMA 1, SMA 2, SMA 3 itu pada kuliahnya di luar Medan. Banyak teman-teman saya. Nah, ini pengalaman bekerja saya. Jadi saya kuliah itu masuk 90, lulus 96. Cukup lama sebetulnya. Harusnya sih kalau sekarang yang kuliah itu rata-rata 4 tahun untuk jenjang S1 ya. Kalau saya dulu sampai 6 tahun, ya maklum lah waktu itu saya juga pintar-pintar amat gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa lulus. Kemudian pertama bekerja itu saya di suatu developer di Kota Bandung. Nggak lama, cuma beberapa bulan aja. Kemudian saya pindah ke Utama Tarimakam Joint Operation. Nah, ini perusahaan BUMN Indonesia yang bekerja sama dengan Jepang. Kalau saya pindah karena ya tentunya gaji. Ya, gaji di sini lebih gede, ya udah saya pindah. Nah, selanjutnya di sini pun saya nggak lama, hanya sekitar ya 6 bulan ya. Membangun kapasitas nasional melalui generasi penerus bangsa. Nah, di sini adik-adik inilah yang akan jadi generasi penerus bangsa. Menyampaikan ke adik-adik itu ya punya cita-cita, mau jadi apa? Mau jadi astronot, mau jadi presiden sekalipun silakan. Tapi ya sekali lagi, cita-cita jangan hanya cita-cita saja. Raih cita-cita tersebut, sekolah yang baik dan lain sebagainya. Oke, next. 2011, 2015, 2017, ini jembatan overpass. Nah, ini kita coba kenal istilah overpass atau underpass. Jadi kalau overpass itu
kita melihatnya dari jalan tol. Over, bahasa Inggris. Over itu berarti di atas. Jadi kalau ada jalan yang melintas di jalan tol di atas, itu namanya overpass. Ya. Nah, kalau yang melintas di bawah, tapi jalan tolnya di atas, gitu ya. Kita berada di jalan tol. Itu namanya underpass atau yang biasa kita sebut terowongan. Sebetulnya jalan tol itu bisa ada, bisa tidak. Jadi jalan tol itu sebetulnya adalah jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaminan jalan dan sebagai jalan nasional di mana penggunanya wajib membayar tol. Tuh ya, jadi sebenarnya jalan tol itu sama dengan jalan biasa, cuma karena pemerintah itu APBN-nya terbatas, maka pembangunan diserahkan ke pihak lain atau ke BUMN. Ya, oleh karena itu BUMN yang mengoperasikan berhak untuk mengelola hasil pendapatan. Ada yang rumahnya di samping jalan tol nggak di sini? Nah, ada. Nah, saya ingetin ya, tolong dikasih tahu juga sama yang lingkungan di sekitarnya. Satu, kalau di jalan tol jangan buang sampah. Jangan buang sampah ke jalan tol. Biasanya nih, ini jalan tol, ini rumah. Kalau buang sampah ya udahlah lempar aja ke jalan tol, betul nggak? Ya nggak? Nah, seringnya begitu. Kami terus terang aja, untuk biaya ya membersihkan jalan tol itu cukup besar. Jadi daripada uangnya itu kita gunakan untuk sekedar mengangkut sampah, yang lebih baik saya beli door prize kan gunanya, benar nggak? Ya. Nah, jadi tolong ya dikasih tahu sama yang di rumah jangan buang sampah ke jalan tol. Nah, cara bayar tol, ya kebetulan di jalan tol ini ada dua sistem pembayaran, sistem jalan tol, sistem terbuka dan sistem tertutup. Kalau sistem terbuka itu bayarnya cuma sekali, berhentinya cuma sekali di gerbang tol. Dia bayar di awal atau bayar di akhir. Kalau seperti di Medan kita sistemnya tertutup. Jadi ini bisa tempel di tol kan, ya, di tol. Ada yang tahu di tol? Tahu kan? Rata-rata tahu. Nah, di tol itu bisa dipakai di jalan tol. Jadi di tap aja. Kalau biasanya kalau nggak bawa itu kan kita ngambil tiket ya, gitu lah. Nah, kalau pakai di tol tiketnya nggak usah diambil, di tolnya di tap. Tapi pastikan ada saldo, ya. Karena kalau ada saldonya pada saat exit nggak bisa, gitu ya. Nah, baru di Garut ini apa namanya ditempel di tol kan, baru ini ALB. Selanjutnya adalah ini. Inilah etika berkendara, mau di jalan tol atau jalan biasa rasanya sama. Pertama, jaga kecepatan minimum. Contohnya tuh begini, kecepatan minimum. Tadi jalan tol kecepatan minimum berapa? 60. Nah, kalau kita kurang dari 60, dipaskan 60 kalau di jalan tol. Nah, kemudian juga jaga jarak, jangan terlalu dekat. Jarak ideal antara kendaraan satu dengan kendaraan di depannya itu adalah 100 meter di jalan tol. Karena dianggap itu kecepatan di atas 60. Jarak paling aman, kenapa 100 meter? Nah, ini kita bagi-bagi. Ada yang tahu nggak kenapa jalan kendaraan ya saya lagi nyopir nih, satu kendaraan di sini, satu lagi 100 meter di depan. Kenapa harus 100 meter di depan? Ayo, namanya. Ya, langsung jawab aja. Saya menjadi mahasiswa lupa. Soalnya, kenapa harus jalan sama sepeda? Soalnya jika ada sesuatu keadaan darurat yang bisa terjadi di depan mobil depan, mobil itu berhenti secara mendadak atau secara perlahan, mobil yang belakang bisa waspada, bisa berhati-hati lebih. Kasih langsung, betul sekali. Nah, jawabannya pun itu persis betul. Kilometer per jam atau berhenti, itulah dibutuhkan 100. Gitu. Itu penjelasan teorinya, ya. Oke, kemudian mendahului dari kanan nggak boleh lewat bahu jalan itu hanya untuk berhenti kendaraan darurat atau mogok. Lanjut. Nah, satu lagi, tadi membuang jalan sampah ke dalam jalan tol nggak boleh, pada saat berkendara pun nggak boleh.
kasihan kamilah uangnya daripada buat bersihin sampah, ini kita membuat bagusin jalan tol, membuat kasih gitu kan? Ya, lanjut. Nah, satu lagi sabuk pengaman. Ini apa ya, di negara kita ini sendiri sabuk pengaman ini kan baru sekitar tahun 2000-an ya, kalau nggak salah itu 98 atau 99. Di negara maju udah dari sebelumnya. Nah, kenapa kita berkendara? Ya sama, untuk antisipasi apabila kita terjadi kecelakaan. Ini alat satu-satunya yang bisa nolong kita. Walaupun yang ujung-ujungnya ada deh, ya kalau hidup atau mati kan Allah yang tahu, bukan ya nggak gitu juga ya kan. Kalau yang tahu boleh, tapi kita harus antisipasi. Masa kita mau menyerahkan hidup ya? Oke, lanjut. Nah, satu lagi mengenai rambu. Rambu-rambu ini ada apa? Ada yang udah punya SIM belum? SIM kan 17 tahun ya? Nah, biasanya kelas 12 kan udah punya kan? Nah, waktu tes pastinya kan ada ini kan, yang tes SIM itu ada pengetahuan tentang rambu-rambu. Ini saya coba jelaskan apa sih maksudnya rambu-rambu itu. Next. Nah, kalau ini ada warna biru, dasarnya ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna oranye, ya, oranye atau merah. Nah, kalau warna dasar biru ini adalah rambu petunjuk, di mana di sininya dengan lambang atau tulisan berwarna putih. Tapi di sini ada lambang. Kalau biru tulisan saja itu berarti lampu perintah. Beda nih. Ada lampu petunjuk, ada lampu peringatan. Nah, kalau yang gini-gini dasarnya kuning, kemudian dasarnya jingga atau oranye, ini lampu peringatan. Kalau ini lampu petunjuk, ini lampu perintah. Lampu berbentuk bundar, dasar biru atau tulisan berwarna putih, ini perintah. Ini minimum. Nah, di jalan tol ini ada ini, ya ini minimum 60 km per jam. Jadi kalau di jalan tol jalannya 50 km per jam, nanti ada PJR yang menilang. Ya, karena ditilang karena di bawah kecepatan minimum. Harusnya dia di atas kecepatan minimum. Ya, oke. Lanjut. Nah, satu lagi marka. Marka itu kan cuma ada dua, ya kan? Marka lurus atau marka putus-putus. Kalau ada marka lurus berarti kita nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan. Tapi kalau di sini ada double marka putus-putus, dia boleh kita. Intinya marka yang boleh dilintasi adalah marka putus-putus. Ya. Kalau marka tegas itu dilarang dilintasi. Oke, lanjut. Nah, ini sedikit gambaran mengenai ada tarif di jasa marga ya. Jadi yang pertama, kalau di jasa marga ini sampai dengan saat ini direktur ada 6. Di sini kan yang hadir ada lebih kurang 100 orang ya. 100 orang rasanya ini masih bisa kebagian. Bahkan masih kurang. Ini posisi strategis dalam perusahaannya 140. Baru jasa marga. Di Medan ini ada 34 BUMN. Coba bisa dibayangkan. Anggaplah ini di jasa marga ini semuanya 200 posisi. Kalau 34, 700 posisi. Tapi untuk bisa mencapai ke sini tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan. Pertama, belajar dengan baik. Yakinlah guru itu adalah panutan terbaik kita di sekolah. Ya, jangan mencari panutan lain. Kalau di sekolah itu guru panutan kita. Belajar dengan baik. Apa yang disampaikan oleh guru itu? Karena guru itu pasti akan senang minta anak. Kalau lihat anak-anak itu berhasil, jadi ya rasanya menjadi kebanggaan ya kalau anak didiknya itu suatu saat bisa menjadi seseorang. Ya. Kemudian yang kedua, hindari narkoba. Nah ini ya. Kita ini ya terus terang ya, saya dulu waktu SMA saja sudah ada narkoba. Saya SMA masuk tahun 87, itu saja sudah ada narkoba. Kita bisa bayangkan sekarang 2016 di mana area informasi sudah tidak terbentuk ya. Zaman dulu saya SMA handphone aja ada.
Handphone nggak ada, apalagi internet. Begitu susahnya waktu di zaman itu. Saat susah seperti itu pun narkoba ada, apalagi sekarang. Jadi kami menghimbau jauhilah narkoba, jauhi. Oke, ya. Saya sekarang mau tanya mengenai tarif tol. Ada yang hafal nggak? Katanya kan semuanya sudah pernah lewat. Tarif tol dari Tanjung Morawa ke Belawan untuk golongan 1 berapa rupiah? Ayo, jawab aja. Ya, 6.500 kan? Pertanyaannya langsung pertanyaan selanjutnya masih dipakai lagi. Saya sekarang ada yang nanya berbahasa Inggris. Boleh. Ayo, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Terakhir pakai bahasa Medan. The influences of Mea Introduce yourself. my name is Melanie Permata. I wanna ask how significant the influences of Jalan Tol for Mea? Mau ini. Oleh. Jangan diusir. Oke, ya. Jadi pertanyaannya bagus. How big the influences of the story to MEA? Ada yang tahu ya? Masyarakat? Ya. Oke, seperti mana kita ketahui dengan dibukanya MEA, diberlakukannya MEA, maka seluruh penduduk di kawasan bisa bersaing. Oleh karena itu kita harus menyiapkan diri kita untuk bersaing. Bukan hanya kita bersaing di dalam negeri, tapi di seluruh kawasan Asia. Nah, untuk itu satu, kenapa saya di sini bukan sok-sokan yang berbahasa Inggris itu? Karena sementara ini bahasa nasional pada saat sudah ada ini nggak mungkin dipakai bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa Medan atau bahasa Sunda. Pasti yang dipakai itu adalah bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Ya. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri. Mengenai dampak luar biasa. Sekarang sudah dibuka oleh pemerintah, pemodal asing boleh membangun dan mengoperasikan jalan tol. Nah, kami sebagai BUMN Pribumi tentunya tidak mau disaingi begitu saja. Ya, jadi kita harus meningkatkan kompetensi kita. Jadi intinya kita siap bersaing dengan meningkatkan kompetensi. Intinya itu aja. Mau itu di bidang jalan tol, mau itu dalam hal kuliah atau pembelajaran dan sebagainya. Tingkatkan daya saing dengan tingkatkan kompetensi. Nah, seperti itu bahasa, belajar, ya pokoknya segala macam lah hal-hal yang baik. Ya, oke, good question, thank you. Nah, oke. Nanya pakai bahasa Inggris. Ini saya kasih powernya. Nah, kasih. Ya. My name is Teguh Abid Rusdi. I want to ask what is really happening at the Brexit toll. Oh, Brexit toll at Lebaran Ferian, right? Brexit. Yes. Brebes Brexit. You mean Brebes Brexit? Okay. Nah, okay. Thank you. Good question. Oke, maju aja dulu. Oh, ternyata yang laki-laki juga banyak yang pintar bahasa Inggris.
Oke, saya juga akan coba jawab dengan bahasa Inggris. Ya. Nanti kalau ada yang bisa ngertiin ya. Oke, as we know, Lebaran period months ago, in toll road system was changed. Once many transaction along Jakarta to Central Java, then only two apa sih kemarin itu? The toll road along Jakarta to Central Java divided into two clusters. So people in Jakarta take the entrance ticket and then they pay at the Cirebon. Now, along this Lebaran period, as we call Arus Mudik, the traffic is running smoothly, so there's no traffic jam along the road to Jakarta until Cirebon. But the exit, every toll road must be connected to the national road. Now, as we know, the national road didn't prepare to take the traffic exit in the toll road. So that's why the Brebes exit, people stay there for this traffic jam about 36 or maybe 48 hours. Yeah. Okay. So that's the answer. The main point is we cannot only think about the traffic through the toll road, but we also have to prepare the national road to take the traffic from the toll road. Okay?